Kita hidup, maka kita akan dipanggil ibu atau bapak pejabat atau ibu pejabat atau ibu pengusaha atau bapak pengusaha. Apa sajalah namanya. Tapi bila kita telah meninggalkan dunia ini, maka kita akan dipanggil jenazah atau si mayit. Wahai saudaraku, muslimin, muslimat dimanapun berada, saya yakin kita akan pergunakan amal kita ketika kita di dunia. Kita akan pergunakan umur kita ketika kita di dunia. Kita akan manfaatkan harta kita yang banyak ketika kita di dunia. Kita akan manfaatkan jabatan kita ketika di dunia. Semua akan kita manfaatkan kepada yang baik, yang diridhoi Allah, yang nantinya akan menolong kita di hari kemudian. Wahai saudaraku, ketika nama kita tidak dipanggil lagi, kita akan dipanggil si mayit atau jenazah. Ketika jenazah itu dimandikan, maka pemandian itu pun bertanya, manakah badanmu yang kuat itu? Sekarang kau sudah lemah. Manakah lidahmu yang fasih itu? Sekarang engkau sudah lemah. Manakah yang kau kasihi tidak ikut memandikan? Sekarang kau sudah lemah. Begitulah perkataan pemandian kepada sang jenazah atau si mayit. Karena kita dulu ketika masih hidup, kita orang yang dihormati karena kita kaya, orang yang dihargai karena kita pejabat. Tapi semua itu tidak akan berharga apabila jabatan kita, harta kita tidak manfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kain kapan pun berbicara kepada sang mayit, berjalanlah engkau kepada perjalanan yang jauh. Keluarlah engkau dari rumahmu dan tidak kembali lagi. Tinggallah kudamu, tinggallah kenderaanmu, tinggallah rumahmu yang indah, tinggallah istrimu yang cantik. Semua itu tidak akan ada yang engkau bawa ke dalam kuburmu. Maka kerenda pun berbunyi kepada sang jenazah ketika si mayit dimasukkan ke dalam kerenda. Maka kerenda pun bertanya, sebaik-baik jika engkau taubat, sebaik-baik jika ada amalanmu, sebaik-baik jika ada anakmu di muka kerenda membawamu yang nantinya akan dimasukkan engkau ke dalam liang kubur yang sangat gelap dan sepi dan banyak ular kala yang berbisa yang nantinya siap akan menghisap darahmu. Wahai sang jenazah, tempat solat pun berkata, apa-apa peramalanmu kau lihat yang baik, apa-apa peramalanmu kau lihat yang jahat. Kalau baik, maka baiklah engkau. Kalau jahat, maka jahatlah engkau. Wahai saudaraku seiman setakwa, rugilah kita apabila kita menjadi orang yang jahat di dunia, orang yang kikir di dunia, orang yang sombong di dunia. Wahai saudaraku, tepian kubur pun berbicara ketika jenazah akan dimasukkan ke liang kubur. Tidak engkau berbekal bila engkau binasa. Tidak engkau kaya bila kau fakir. Tidak engkau pakai nur bila engkau gelap. Wahai saudaraku, kita akan binasa bila kita tidak ada bekal di dunia beramal ibadah, berpuasa sunnah,
solat-solat sunnah rawatib yang nantinya akan menolong kita, yang menutupi kelemahan-kelemahan solat wajib kita, puasa wajib kita. Begitu juga zikir-zikir kita kepada Allah yang nanti akan memudahkan pertanyaan mungkar dan nakir. Begitu juga Al-Quranul Karim yang kita baca, insya Allah nanti ia akan menerangi rumah kita. Itulah alam kubur kita. Wahai saudaraku, bila kita kaya tapi kita sangat miskin di akhirat, karena ketika harta di dunia itu tidak kita titipkan kepada orang-orang fakir, miskin, masjid maupun orang-orang lemah yang membutuhkan kita. Wahai saudaraku, mari kita akan menjadi orang yang kaya. Walaupun kita telah di negeri akhirat, kita akan tetap menjadi kaya. Kenapa? Karena harta ketika kita di dunia telah kita titipkan di jalan Allah. Kita tidak pernah mendapatkan cahaya di dalam kubur karena kita tidak pernah membaca Al-Quran. Maka lidah kita akan kaku, telinga akan tuli, mata akan buta, hati juga akan buta, mulut akan bisu. Semua itu karena kita tidak pernah bertasbih subhanallah, bertahmid alhamdulillah, bertahlil la ilaha illallah, bertakbir Allahu akbar, hauqalah la haula wala quwwata illa billah. Bacakanlah itu siang dan malam. Insya Allah lisan kita pun akan menjadi tajam, menjawab pertanyaan mungkar dan nakir pun tidak akan menyiksa kita. Wahai saudaraku, liang kubur berbicara, engkau suka di dunia ini, perutku engkau menangis. Karena kita suka di dunia, cinta dunia, tapi di dalam tanah kita menangis. Kenapa? Kita kembali kepada amalan-amalan wajib dan sunnah kita, perintah-perintah Allah kita. Makanya marilah kita hidup dengan perintah Allah, maka kita hidup dengan meninggalkan larangan Allah. Engkau di atasku riang, jadilah dalam perutku duka cita. Wahai saudaraku, di dunia ini jangan kita terlalu bermegah-megah, lupakan akhirat. Kita berpesta pora, lupakan orang yang lapar. Kita bermegah-megah, lupakan orang yang miskin dan papa. Mari keluarkan zakat harta, mari keluarkan zakat fitrah setiap tahun, zakat mal kita. Wahai saudaraku, itulah yang berarti buat kita. Kita saling nasihat menasihati. Wahai saudaraku, kita di dunia berkata sesuka hati kita. Orang yang lemah kita tidak peduli, maka hukum itu pun tumpul ke atas, tajamnya ke bawah. Ingatlah, semua itu akan diminta Allah pertanggungjawaban kepada kita. Wahai saudaraku, ingatlah, kullu man alaiha fan. Dalam surah Ar-Rahman mengatakan, kita tidak ada yang kekal di bumi, semua akan meninggal, semua akan kembali kepada Allah. Wahai saudaraku, ingatlah, ketika jenazah dimasukkan ke dalam kubur, ia pun merasa gelap karena dia tidak pernah membaca Al-Quran. Rumahnya penuh dengan kala jengking, ular berbisa, bahkan sujakul akro, karena dia tidak pernah solat sunnah. Solat wajibnya pun selalu tertunda dan di ujung-ujung waktu. Wahai saudaraku, mari let's go back to Allah. Kembalilah segera kepada Allah. Insya Allah hidup di dunia, carilah harta sebanyak-banyaknya hanya untuk berbuat kebaikan, untuk mencintai Allah. Dan carilah amalmu untuk akhiratmu.
Tapi jangan lupa, ikmal lid dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kejarlah duniamu seolah-olah kamu hidup selamanya. Maka berbuat baiklah kamu untuk akhiratmu seolah-olah kamu mati besok. Wahai saudaraku, harta kita gunakan di jalan Allah, pangkat kita gunakan di jalan Allah, semua yang kita miliki, ilmu yang kita miliki kita gunakan di jalan Allah. Insya Allah hidup selamanya pun kita akan bahagia untuk akhirat kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.